Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi dari kasus pembunuhan dan pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok John K. di sejumlah lokasi. Salah satunya di kawasan Green Lake City, Tangerang. Kediaman John K. di perumahan Titian Indah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dijaga personel polisi. Sebelumnya pada Minggu malam lalu, John K. beserta rekannya yang berjumlah 25 orang ditangkap personel polisi. Penggerebekan kediaman John K. terkait kasus keributan di Duri Kosambi, Cengkareng dan klaster Australia di Cipondoh, Tangerang Kota. Rencananya hari ini akan digelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Bagaimana jalannya rekonstruksi John K? Kita langsung ke Polda Metro Jaya bersama rekan kami Nadia Valery yang saat ini berada di lokasi. Ya Nadia, bagaimana jalannya dari rekonstruksi? Kenapa? Ada di depan gue tapi jadi pas langsung atau gimana? Gimana pakai langsung nggak? Kasus John K. Yang biasa inilah jalannya rekonstruksi kasus John K. di mana sejumlah tersangka sudah dibariskan. Kita lihat polisi mempersiapkan proses rekonstruksi kasus John K. Di mana kasus ini melibatkan salah satu rumah yang dirusak oleh kelompok John K. yang berjumlah 25 orang. Selain itu, kediaman John K. juga digeruduk polisi pada malam hari untuk menangkap John K. Kita lihat pemirsa, saat ini masih berlangsung sejumlah rekonstruksi dari 25 tersangka. Kita lihat tadi hanya ada beberapa orang saja yang dibariskan saat rekonstruksi. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan reporter iNews Nadia Valery di lokasi. Nadia, bisa diceritakan seperti apa jalannya rekonstruksi terhadap kasus John K ini? Ya, hari ini untuk prarekonstruksi dari kasus pembunuhan, penganiayaan dan juga pengerusakan yang dilakukan oleh mantan narapidana John Refra alias John K. Ini rencananya sebelumnya akan dilakukan di 5 TKP. Namun saat ini untuk rekonstruksi hanya dilakukan di Polda Metro Jaya, kemudian menyambung ke 2 TKP lainnya, yakni TKP di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dan juga di Green Lake City, Cipondoh, Tangerang. Dan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana untuk berjalannya proses prarekonstruksi, kali ini sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ya Pak Yusri, ini bisa diceritakan nggak sih Pak, sebelumnya kan ini ada 5 TKP. Nah sekarang ini ada prarekonstruksi yang digelar di Polda Metro Jaya. Saat ini tahapannya apa Pak? Yang di Polda Metro Jaya ini ada 3 ya, 3 bagian. Yang pertama mulai dari kondisi di Cempaka Putih pada saat mereka mau menyewa satu kendaraan di sana di PT di Aksa Motor sana. Dari beberapa orang ya memang datang ke sana. Kemudian yang kedua, memang ini kan sifatnya sudah direncanakan oleh mereka semuanya. Yang kedua nanti ada prarekonstruksi kita waktu di daerah Cempaka Putih.
ya. Dan yang ketiga di kediaman John K sendiri ya, di mana mereka memang merencanakan pergerakannya, mana TKP, sasaran-sasaran yang akan di lokasi yang akan didatangi, kemudian juga siapa-siapa yang menjadi target semuanya. Ini yang jadi tujuan daripada rekonstruksi ini sebenarnya untuk mencari kebenaran untuk mencocokkan dari bukti-bukti yang ada, kemudian juga dari keterangan-keterangan saksi yang ada dan juga keterangan tersangka ya yang sudah dituangkan dalam BAP awal sekarang ini untuk kita cocokkan, nanti baru kita lengkapi lagi untuk kebenaran semuanya. Jadi ini kan 3 TKP tempat mereka merencanakan. Nanti selanjutnya ini ada 2 lokasi lagi ya Pak, di Cengkareng dan juga di Cipondo. Untuk 2 lokasi lainnya ini nantinya ada berapa reka adegan kah Pak, dan juga untuk TSK-nya ini apakah semua dibawa? Jadi gini, memang setelah dari sini nanti ada 2 TKP inti di sini yang memang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah di daerah Kosambi, Cengkareng. Nanti kita akan ke sana langsung dengan membawa tersangka yang ada. Kemudian di Kosambi situ ada beberapa reka-reka ulang ya, termasuk bagaimana 3 tersangka yang melakukan sebagai eksekutor dalam hal ini. Kemudian juga ada 1 tersangka yang memang coba dengan dia melakukan penganiayaan dan juga melindas korban pada saat itu yang meninggal dunia, dan juga ada rekonstruksi pembacokan kepada salah satu lagi korban yang luka parah, 4 jarinya putus. Kemudian yang terakhir nanti kita akan rekonstruksi di kediaman Nuskei sendiri, ada sekitar 26 pada saat itu, tapi nanti mungkin kita ada beberapa peran pengganti ya, karena cukup banyak kita ke sana dengan 3 kendaraan roda 4 melakukan penyerangan mencari Nuskei pada saat itu, tapi tidak ditemukan sehingga melakukan pengerusakan di sana, dan juga rekonstruksi di depannya pada saat dia menabrak security maupun juga melakukan tembakan yang mengenai rekoset salah satu pengemudi ojol pada saat itu mungkin. Nah ini kan dari 30 tersangka yang sudah diamankan, ini masih ada 3 anak buah ya Pak yang masih DPO. Sejauh ini sudah ditemukan kapan 3 DPO? 3 DPO ini kan semua identitasnya sudah kita ketahui. Kenapa kita sampaikan begitu? Karena memang agak sedikit mudah para pelaku-pelaku ini dengan kelompok korban ini semua sebenarnya saling kenal. Dulu mereka menyatu, makanya 3 orang ini menjadi DPO sekarang kita ini. Kemungkinan akan bertambah lagi karena ada beberapa keterangan-keterangan saksi-saksi yang ada bahwa memang ada beberapa nama-nama lagi yang tidak masuk di antara 30 orang ini. Makanya kita lagi coba akan menyusuri nanti setelah rekonstruksi ini. Nah kemarin untuk Nuskei ini pun sudah diperiksa Pak di Polda Metro Jaya. Dari keterangan korban ini apakah keterangannya cocok Pak dengan keterangan dari para tersangka? Semuanya sudah, ini sudah yang kedua kali ya Nuskei. Pada malam pertama juga pada saat minggu malam itu ya, atau malam minggu itu memang kita sempat memeriksa juga awal itu Nuskei. Kemarin juga kita lakukan pemeriksaan lagi, kemungkinan nanti akan ada pemanggilan lagi kalau memang untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangan itu semuanya. Selain Nuskei ada berapa saksi lagi Pak nanti yang akan dipanggil? Ini masih kita kembangkan terus, sudah 20 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, kemungkinan nanti akan bertambah lagi nanti sambil berjalan untuk ini semua. Tapi sejauh ini motif memang betul ya Pak, ini sengketa pembagian tanah di Ambon? Bukan pembagian tanah ya, ini ada salah satu yang merasa si Nuskei, John K ini merasa dihianati oleh Nuskei. Ini masalah pengurusan satu sebidang tanah di Maluku sana, salah satunya ya ini ya, yang memang menurut John K itu sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah sana, tetapi menurut Nuskei-nya sendiri bahwa itu belum. John K menyatakan bahwa itu sudah. Nah, terjadi perselisihan di sini antara mereka. Sebenarnya ini kan permasalahan pribadi antara Nuskei dan John K, tapi membawa kelompok. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusri atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, dan saat ini proses prarekonstruksi masih akan dilanjutkan di TKP penganiayaan dan juga pengerusakan lainnya. Sejauh ini dari pihak Subdit Jatantras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah mengamankan sebanyak 30 orang tersangka. Masih ada 3 DPO dan tadi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang kemungkinan masih akan ada penambahan jumlah tersangka lagi. Sejauh ini untuk pasal yang dikenakan kepada tersangka ini dikenakan pasal berlapis, salah satunya yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.